Nabi Abraham keturunannya dari negara mana? Keturunannya ada dua, bangsa Ya. Arab dan bangsa Yahudi. Apakah dibilang Yahudi atau Israel sekarang? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Salah tuh. Yang benar? Yang benar. Agama Islam itu kan juga bagus juga. Sebaliknya juga Yesus, dia juga menulis apa dengan dia murid-muridnya tuh kan kita harus percaya itu. Kan kita belum lahir juga kan di sana. Kita kan tidak tahu apa yang mereka buat di sana juga kan pada zaman itu. Berarti yang ditulis oleh murid Yesus, orang Yahudi membunuh Yesus karena iri dengki, karena faktor ekonomi, faktor politik, itu harus dipercaya kan? Betul nggak? Karena itu tertulis bahwa Yesus dibunuh karena untuk membebaskan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Roma. Itu tertulis. Jadi penyaliban itu terjadi untuk membebaskan Israel dari bangsa Romawi. Itu yang tertulis di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel agama dari pertama di dunia bangsa apa, Roma. Bang? Agama pertama di dunia apa, Bang? Islam. Sejarahnya Islam masuk agama pertama tuh di mana tuh, Bang? Islam Boleh itu tahu? artinya damai sejahtera. Adam diajarkan untuk damai sejahtera. Kaumnya Nabi Musa diajarkan untuk damai sejahtera. Terus? Yesus juga menyebut damai sejahtera. Ya terus? Nah, Nabi Muhammad diajarkan menyempurnakan agama damai sejahtera. Jadi seluruh nabi itu ajarannya adalah damai dan sejahtera. Makanya Yesus disebut juru selamat. Orang kalau selamat dia akan damai sejahtera. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, aku tinggalkan damai sejahtera. Salam, damai sejahtera. Islam. Oke, siap. Dari lihat kita lihat dari sejarah tuh Israel ya. Israel itu salah Dasarnya satu gimana? Maksud saya begini aja. Nabi Abraham keturunannya dari negara mana? Keturunannya ada dua, bangsa Ya. Arab dan bangsa Yahudi. Apakah dibilang Yahudi atau Israel sekarang? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Salah tuh. Yang benar? Yang benar. Kalau saya lihat secara tertulis dalam kitab itu, kalau bicaranya kalau kayak gimana ya, kan Allah memanggil Abraham tuh untuk kayak gimana ya, karena waktu itu orang-orang keturunannya Adam itu kayak gimana ya bahasanya tuh. Tunggu bentar. Mesti diingat dulu nih. Yang benar tuh kan gini, Abraham dipanggil karena kepercayaannya kepada Allah, benar kan? Iya. Itu kan benar. Terus Abraham memiliki istri Sarah kan? Iya. Dia memiliki istrinya Sarah. Terus yang disayangi Abraham itu adalah Sarah, bukan yang orang Mesir itu. Agar. Betul nggak? Sampai orang Mesir itu diusir. Kalau kita lihat di endingnya berdasarkan kitab Kejadian 22:23, ternyata Abraham itu tinggalnya di Berseba, bukan di Hebron. Ya. Sementara yang tinggal di Berseba itu adalah Hagar. Saranya tinggal di Hebron. Terus? Nah, artinya bahwa Abraham
lebih memilih tinggal bersama dengan Hagar. Terus Kalau dia lebih memilih tinggal di Berseba, berarti dia lebih sayang Hagar. begini Bang, maksudnya kalau saya lihat dari Bang punya channel ini, apakah Bang sudah yang lebih kuat? Maksudnya gini aja, apakah Bang sudah lahir pada zaman-zamannya para nabi? Kalau dari konsep Kristen, ya saya Aja lahir kita nggak dari- bahas tentang jauh, kita bahasnya tentang simpel aja. Iya, Maksudnya kan masalahnya di tengah-tengah Kristen banyak nabi. gini, maksudnya kan gini. Kita bahas Saya hidup di zaman saya Nabi Luka, Apakah saya kita hidup sudah di dilahir zaman pada Nabi di zamannya Luka. Nabi? Nabinya orang Kristen. Apakah kita sudah lahir di zamannya Nabi? Kalau sekarang ada Nabi Luga namanya. Saya hidup di zaman Nabi Luga. Nabinya orang Kristen. Itu setahu saya kan Nabi terakhir orang Kristen itu kan Rasul Paulus. Kata siapa? Justru Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah orang Kristen itu banyak nabi. Begini aja kan, kita kan lahirnya tuh Indonesia juga. Kalau kita mau bicara ya, Indonesia ini negara yang tidak mengenal agama dulunya. Kata Kalau kita mau siapa? bahas sejarah, kita mau bahas sejarah. Pada saat itu Indonesia kan masih percayanya namanya ritual adat, ya kan? Mm-mm. Jadi kalau kita bahas agama ini tidak akan habis-habisnya kalau kita bahas agama. Carilah memang. pembahasan yang lain, carilah materi yang lain. Oke, Anda orang yang ke-30 ya, teman ya. Kita Ya itu naikkan. aja sih, kalau udah kalah ngomong aja. Iya, iya, iya. Oke. Anda menang. Silakan. Kita kan nggak lahir di pada zamannya Nabi kan. Mm-mm. Ngapain kita bahas tentang yang di pembahasan di zaman-zamannya Nabi itu? Ngapain? Kita bahas aja. Sahabat, kita saya cari butuh orang unsur yang bisa 31, menghidupi, silakan. contohnya bisa menghidupi anak-anak Indonesia, contohnya ya daya pemikiran, daya kita bangun apa yang kita mau bangun nih ke depan, generasi-generasi sekarang. Kita jangan membuat satu pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya.